Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang untuk mata kuliah konstruksi kapal 1, membahas tentang basic design. Konstruksi kapal, pokok-pokok konstruksi kapal ya, utamanya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bottom atau kita sebut dengan dasar kapal. Bagian bottom ini ada 2 tipe, yaitu single bottom dan double bottom. Untuk bagian lambung atau hull itu ada bagian paling bawah, itu ada bagian keel, kemudian bagian yang sisi kanan atau kirinya dari lambung kapal disebut frame atau web frame, dan ada bagian untuk pemecah bagian-bagian kapal yang disebut dengan bulkhead atau sekat. Kemudian pada bagian deck, bagian atas kapal itu kita bagi menjadi main deck, kemudian untuk bagian bawah dari main deck itu bagian dari bangunan atas, yaitu ada pub deck, ada boot deck, ada bridge deck, navigation deck, dan forecastle deck. Ini adalah contoh dari gambar general arrangement atau gambar rencana umum dari kapal secara keseluruhan ya. Jadi ada yang bagian paling atas itu kapal dipandang dari samping ya, dari samping sisi kanannya. Kemudian bagian yang melintangnya itu pandangan kapal dipandang pada posisi midshipnya. Kemudian bagian bawah dari paling atas yaitu ada bagian bangunan-bangunan atas. Kemudian paling bawahnya itu pada bagian main deck, dan bagian paling bawah sendiri itu bagian bottom atau bagian double bottom kalau untuk kapal ini. Untuk suatu konstruksi kapal itu bisa kokoh ya, jadi atau konstruksinya itu dikatakan suatu kapal itu optimum ya. Optimum itu dia kokoh dan penggunaan terkait bahan bakar itu seminimal mungkin, walaupun itu tidak mungkin benar-benar seminimal karena ditentukan berdasarkan fungsi apa kapal itu digunakan. Di sini kalau fungsinya adalah untuk suatu muatan secara garis besar ya, pada waktu kita merencanakan kapal yaitu pada bagian DWT atau muatan dan LWT pada bagian konstruksi kapalnya itu harus sama dengan panjang kapal dikali dengan lebar kapal dikalikan dengan syarat, kemudian koefisien bloknya, dan pada berat jenis air di mana kapal itu akan ditempatkan, apakah di sungai ataupun di laut. Berkaitan dengan ini, kapal itu sebisa mungkin di mana dia mendapat optimum, intinya itu tidak boros. Makanya ini ada kecepatan adalah power dibagi hambatan. Hambatan ini yang berhubungan dengan badan kapal. Jadi kalau kita mendapatkan hambatan seminimum mungkin, akan dengan kecepatan yang sama, power yang didapatkan atau kebutuhan bahan bakar bisa jadi tidak sama. Jadi bentuk lambung ini sangat menentukan. Berkaitan dengan fungsi-fungsi kapal secara umum, kenapa konstruksi ini disesuaikan dengan fungsinya. Fungsi dari kapal itu dipakai untuk apa? Fungsi ini juga akan menentukan bentuk lambungnya. Jadi tidak akan mungkin kalian mau merencanakan suatu kapal dengan fungsi untuk kecepatan, tapi bentuk lambungnya difungsikan untuk muatan. Jadi kalau untuk kecepatan mau nggak mau akan ditentukan berdasarkan bentuk lambungnya ya. Jadi di sini ada kapal berdasarkan fungsinya, ada kapal untuk penumpang. Tipikal kapal penumpang seperti itu mungkin kalian nanti bisa mendapatkan contoh-contoh lain dari kapal-kapal penumpang itu seperti apa. Kemudian ada kapal dengan muatan cair atau gas itu, atau kita sebut dengan kapal tanker juga ada, muatan gas juga ada. Jadi ini dengan konstruksi khusus ya. Jadi untuk tangkinya pun dia juga harus khusus. Begitu juga dengan tanker. Jadi setiap kapal yang di sini berdasarkan fungsinya akan diatur berdasarkan konstruksinya. Jadi tidak akan sama konstruksi masing-masing kapal ini dengan kapal yang lain. Jadi tergantung tipenya, maka konstruksi itu juga akan mengikuti atau berbeda.
Nah, ini contoh untuk kapal pengangkut barang. Jadi kalau pengangkut barang mau nggak mau tipikalnya dia pasti lambungnya lebar, gemuk dan seperti itu. Juga untuk yang ini ya, yang paling bawah ini kapal bulk carrier atau dia mengangkut dengan muatan curah. Jadi kalian harus coba untuk bisa searching ya di Google ya, tipikal-tipikal kapal berdasarkan fungsinya, maka itu akan menunjukkan kompartemen atau bagian dari kapal itu tipikalnya itu akan berbeda. Jadi bagian dari untuk bongkar muatnya pun itu juga pasti berbeda. Nah, ini untuk yang kapal khusus ya. Jadi yang tadi itu biasanya untuk muatan barang, tapi ini juga ada kapal khusus yang, jadi kalau kalian nanti belajar tentang konstruksi secara umum, ini semua kapal ini diatur atau ada perhitungannya tersendiri. Jadi ada kapal ikan ada perhitungannya sendiri, kapal takbut ada sendiri, dredger ada sendiri. Jadi sampai untuk kapal-kapal barang juga perhitungannya berbeda. Jadi ini tergantung fungsinya, maka perhitungannya juga akan berbeda. Tadi berkaitan dengan jenis-jenis kapal ya, atau berdasarkan fungsinya. Sedangkan ini bentuk-bentuk dari lambungnya. Jadi ada dibagi menjadi 4, ada yang kapal yang lambungnya bergerak di permukaan air, kemudian yang terendam, yang memang dia benar-benar dia di atas permukaan air. Kemudian juga ada kapal multilambung. Multilambung itu berarti dia lambungnya banyak. Nah, ini contoh-contoh yang Bu In sebutkan tadi terkait dengan kapal-kapal berdasarkan bentuk lambungnya ya. Kalian nanti bisa searching sendiri. Sebenarnya untuk aerostatic support itu untuk apa sih? Hydrodynamic support itu apa sih? Hovercraft untuk apa sih? Jadi semua ini kapal itu dibuat itu berdasarkan fungsinya dan tujuannya. Ya, tujuannya dia untuk apa? Dia merancang untuk itu. Nah, ini multilambung. Jadi multilambung ini kita ada yang pertama ya. Pertama muncul itu katamaran dengan 2 lambung, kemudian trimaran dengan 3 lambung, kemudian kuadrimaran atau tetramaran dengan 4 lambung, kemudian yang terakhir yang baru-baru muncul ini sebenarnya juga nggak baru juga ya, udah ada 10 tahunan terakhir itu yang pentamaran dengan 5 lambung. Jadi yang paling bawah kanan bawah itu pentamaran dengan banyak lambung atau 5 lambung nih saat ini yang terbaru, dan itu juga sudah ada yang membuatnya itu dengan 5 lambung. Kapal-kapal khusus ini fungsinya terutama ditujukan adalah untuk fungsi kecepatan, 1. Kedua, dia mempunyai dek yang luas. Jadi rata-rata untuk multilambung ini digunakan untuk kapal-kapal perang ya, kapal-kapal yang memang tujuannya itu bisa mengangkut deknya lebar dan bisa untuk faktor kecepatan. Nah, faktor kecepatan itu yang bagian dari tujuan dari dibuat ini multilambung. Nah, ini ada macam-macam bentuk lambung. Macam-macam bentuk lambung ini juga sama. Tujuan kapal itu dibuat, fungsinya untuk apa? Bentuk lambung ini akan mengikutin. Jadi nggak mungkin kalian memilih bentuk lambung yang bentuknya V, tapi tujuannya untuk muatan. Jadi terutama yang bagian untuk lambung datar ya. Lambung datar ini rata-rata dipakai untuk lambung datar yang bagian atas dengan bentuk yang gemuk bagian bawahnya, itu rata-rata dipakaikan untuk atau dipakai pada kapal-kapal barang karena tujuan utamanya adalah muatan. Jadi kalau dia bentuknya yang ramping itu percuma. Kalau tujuannya arahnya kecepatan, ya bentuknya harus ramping. Kalau tujuannya adalah muatan, maka mau nggak mau kapal itu harus bentuknya gemuk, itu saja. Kemudian yang sebelah kedua itu adalah lambung katamaran ya, seperti yang Bu In bilang tadi, rata-rata kapal untuk dibuat dengan banyak lambung adalah fungsinya sebagai kecepatan atau tujuannya untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi, itu saja. Bukan diarahkan ke fokus ke arah muatan. Nah, ini yang tadi Bu In bilang terkait dengan lambung V. Nah, lambung V ini, jadi bentuk lambung itu kalian bisa nanti kalau sudah menguasai materi tentang konstruksi atau dengan ditambah dengan materi hidrodinamika, hambatan propulsi, kalian akan lebih paham. Kenapa saya harus merancang dengan bentuk ini? Tujuannya apa? Untuk sungai kah? Untuk danau kah? Untuk laut kah? Dan tujuannya untuk apa? Untuk penumpang kah?
atau untuk barangkah? Itu kalian nanti akan sangat paham ya. Oh, maka saya harus merancang seperti ini. Sekarang ini bentuk-bentuk lambung itu sudah sangat banyak inovasi dan itu sudah banyak riset atau sudah banyak penelitian yang arahnya adalah gimana mendapatkan kecepatan yang tinggi dengan minimal bahan bakar, ya, tapi kecepatannya tercapai. Jadi dua bentuk lambung dengan kecepatan yang sama, ya, kebutuhan bahan bakarnya belum tentu sama ya. Kalau dua bentuk lambung berbeda, tujuannya untuk kecepatan yang sama, belum tentu kebutuhan bahan bakarnya sama. Makanya bentuk lambung ini sangat penting, tergantung dari tujuan kapal itu dibuat. Salah satunya ini lambung dengan terowongan ya, lambung dengan terowongan atau tunnel. Ini juga bagian inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Ada dengan beberapa tunnel juga ada. Tujuan ke sana, tujuannya adalah minimum penggunaan bahan bakar dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, ini juga yang terutama untuk kapal-kapal yang wisata ya. Salah satunya desain itu sangat menentukan untuk tujuan dari kapal itu dibuat. Salah satunya adalah desain ya. Jadi kalau desainnya itu bagus, desain itu masih nomor urut yang kesekian, tapi yang tujuan awalnya adalah apa? Apakah itu untuk wisata, apakah itu untuk penumpang, apakah itu untuk barang? Nah, itu tujuan awal dulu. Dipilihnya suatu lambung, baru kemudian ke arah desainnya. Materi untuk basic design sudah disampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat di kelas ataupun akan kita bahas secara lebih luas pada waktu di pertemuan secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.